Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Prof. Gun-Gun. Tadi kita sudah sempat berbincang sedikit, namun pertanyaannya kemudian bagaimana sesungguhnya langkah dari pemerintah agar lebih menyejahterakan masyarakatnya? Iya, inilah bedanya pemerintah dengan warga biasa. Pemerintah itu tentu punya sumber daya. Sumber daya antaran yang paling kuat dan bisa berpengaruh signifikan itu adalah soal kebijakan, ya kan? Dan kebijakan ini kan akan berlaku bagi banyak orang. Apa yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Kan begitu ya, namanya public policy. Ya. Dan itu bisa menyejahterakan masyarakat kalau kemudian dioptimalkan peran dan fungsinya untuk supaya kebijakan publik soal kesejahteraan ini punya rembesan ke bawah. Selain itu tentu adalah soal tata kelola ya. Karena kebijakan publik yang baik kalau tata kelolanya buruk tentu tidak akan juga berdampak signifikan. Salah satu yang kemudian harus diperkuat dari sisi tata kelola itu adalah kontrol kan. Contoh misalnya, bagaimana anggaran dengan komitmen politik anggaran DPR, pemerintah berjalan, kemudian distribusi, alokasi sumber daya itu sampai ke bawah bisa dirasakan masyarakat, itu hanya akan bisa berjalan optimal kalau sistem kontrolnya berjalan baik. Contoh misalnya praktik korupsi di Indonesia itu berpengaruh signifikan sekali pada tidak sejahteranya masyarakat. Kenapa kemudian korupsi terjadi di mana-mana ya dan menjadi pola, bahkan saya bilang itu jadi habitus gitu. Nah itu salah satu yang kemudian penyebabnya itu adalah karena sistem kontrol yang kerap kali lemah. Kemudian juga adanya hak sipil politik warga masyarakat yang dilindungi. Karena apa? Kritik masyarakat yang muncul secara alami dari masyarakat itu bisa menyelamatkan juga pemerintah ya dari bolong-bolong yang tadi tidak bisa dikelola dengan baik dari sisi tata kelola. Salah satu yang bisa menyelamatkan itu adalah kritik. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya kritik itu difasilitasi dengan baik, itu kan bisa memacu juga yang disebut dengan kinerja pemerintah menjadi jauh lebih baik. Kalau kita kembali ke survei tadi, salah satu dimensi yang penting ada dari 6 dimensi yang disurvei oleh lembaga ya Harvard dan Gallup itu tentu saja adalah soal kesehatan mental. Kemudian juga hubungan sosial, itu 2 dimensi yang dari 6 dimensi yang disurvei. Jadi kalau hubungan sosialnya baik, kesehatan mentalnya buruk, contoh misalnya, masyarakat jangan under pressure ketika mengeluarkan kritik. Karena apa? Takut dengan teror misalnya. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya negara demokrasi melakukan kritik, kemudian ada teror, bukankah itu juga melahirkan ketidaksehatan mental? Dalam arti luas. Sehingga bagi saya, sebuah negara demokrasi akan berjalan ke arah yang tepat, pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan luar biasa dari konsep keberimbangan kuasa, ya kan? Kekuasaan pemerintah dikontrol oleh publik, sehingga kemudian sama-sama kita berorientasi pada tujuannya yaitu apa? Negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan bisa hadir kalau kemudian ada kebebasan hak sipil politik yang dilindungi oleh negara. Baik. Gitu. Baik, Mas Tri, itu tadi catatan yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Lantas, sesungguhnya langkah konkret apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan kepada masyarakat, terkhusus lagi untuk membuat masyarakat ini lebih sejahtera dan juga agar sama-sama bahagia? Ya, tadi saya mengutip satu pernyataan dari Prof. Gun-Gun ya, bahwasannya tugas pemerintah adalah memastikan kebijakan yang dibuat dan juga kebijakan yang dilaksanakan itu untuk membawa ke arah kebahagiaan. Gitu Mbak Windy ya. Jadi kalau kita melihat Inpres Instruksi Presiden nomor 7 dan 8 tahun 2025, kemudian Perpres tahun nomor 115 dan 116 dan 125 terkait dengan programnya Pak Presiden tahun 2025, regulasinya itu dibuat gitu ya. Itu semuanya disusun pemerintah untuk mengarah ke efek kebahagiaan tadi.
menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan siswa, dari program revitalisasi sekolah, revitalisasi madrasah, memberikan kebahagiaan ke madrasah, sekolah swasta yang dulu anggarannya pakai DAK non fisik yang susah mereka tidak bisa mendapatkan, sekolah bisa swasta mendapatkan gitu ya, termasuk kebijakan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan ASN, guru dan lain sebagainya itu dibawa ke arah ke situ. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadi memastikan kebijakan yang dibuat dan kebijakan yang dilaksanakan membawa ke arah kebahagiaan. Baik. Dan tentu dengan evaluasi yang kami susun gitu ya, di KSP itu punya satu piranti namanya aplikasinya Sismonev yang memantau kinerja kementerian setiap 3 bulan sekali dan setiap seminggu sekali rapat untuk memastikan apa yang menjadi harapan amanah moral dari Pak Presiden dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Mbak Devi, kalau sesuai fakta di lapangan, apakah kebahagiaan ini indikatornya bersifat subjektif ataukah memang ada andil dari pemerintah di situ? Gini, yang perlu difahami adalah kebahagiaan itu bukan berarti tidak ada masalah. Oke, kebahagiaan itu adalah bukti bahwa manusia masih punya pegangan untuk bertahan. Baik. Apa pegangan masyarakat Indonesia? Makanya peringkatnya bisa nomor 1. Tadi modal sosial yang tadi gotong royong plus 1 spiritualitas. Baik. Itu yang menjadi pegangan atau Google Maps-nya lah, kompasnya. Ibaratnya nih, kalau Barat dia bisa pakai mobil, mohon maaf, apa mobil paling ngebut sekarang, Ferrari gitu misalnya. Oke, dia ngebut, tapi dia nggak tahu mau kemana. Kita yang pakai mobil biasa, karena kita tahu mau kemana, akhirnya kita bisa sampai ke finish. Nah, tapi tentu siapa yang tidak mau, kalau bisa, kita juga bisa dong pakai Ferrari misalnya ya. gitu kan, kenapa tidak? Nah, tapi yang saya sedih tadi adalah yang perlu menjadi catatan semua pihak, bukan hanya pemerintah, termasuk kami di kampus dan sebagainya. Modal sosial ini mulai bergerak, mulai retak. Akibat apa? Digital. Makanya kita perlu dukung PP Tunas. Negara-negara maju sekarang semua sudah bergerak dan sadar bahwa teknologi yang mereka hasilkan ternyata itu pelan-pelan membunuh mereka sendiri. Karena tadi kerentanan mental dalam menghadapi kehidupan yang hari ini tidak begitu mudah karena alam juga terus bergerak, dunia sudah semakin tua dan sebagainya. Maka kalau kita tidak hati-hati dengan digital dan tidak mendukung pemerintah dalam konteks PP Tunas untuk mengatur, bukan membatasi atau bahkan menghalangi orang mengakses digital, tapi ibaratnya makan, yang nggak semua dong kita makan, kita makanlah konsumsi yang pas untuk perut kita, khususnya perut anak-anak. Kalau kita orang dewasa sudah bisa tahu nih mana yang pedas, mana yang asin, mana yang asam. Anak-anak itu belum paham. Nah, yang saya sedih adalah potensinya, termasuk anak saya sendiri, akan berpotensi masuk pada fase yang nanti kalau disurvei lagi, karena itu dinal itu artinya survei yang panjang sekali, akan sampai pada di titik Indonesia udah nggak nomor 1, bukan karena ekonominya nggak maju, tapi tadi modal sosialnya sudah rusak karena mereka sudah tidak lagi menjadi orang Indonesia yang punya kepedulian, punya empati dan spiritualitas yang tinggi. Baik, nanti dijawab langsung bagaimana tanggapannya Mas Tri. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali.